Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal tadi dikatakan bahwa tema kita ini mau mengajak kita untuk bersikap ramah. Tadi liturgos di awal ibadah, saudara-saudara sudah mengajak kita untuk pasang muka ceria. Sekarang dipasang lagi nggak mukanya? Masih terpasang nggak? Atau tadi udah disimpan? Ya, harus ramah, senyum, sapa kepada sesama kita. Ya, saudara, sebenarnya keramahan itu tidak terbatas pada senyum sapa, ya. Tidak terbatas pada manggut, ya kan? Kalau ada orang, saya kalau jalan pagi itu ada orang yang kereng, ya. Saya manggut dan saya senyum, lalu saya bilang selamat pagi, barulah dia senyum. Kalau enggak dia kereng terus tuh. Ya. Tetapi keramahan itu tidak melulu soal senyum dan sapa, ya. Keramahan di dalam bahasa Inggrisnya hospitality. Dan dalam bahasa Yunani itu philoxenos, ya. Philoxenos itu berarti philo itu filia, ya, kasih persahabatan. Xenos itu orang asing atau tamu, ya. Orang asing atau tamu. Jadi menurut bahasa Yunani keramahan itu artinya menyahabati orang asing, mengasihi orang asing dengan kasih persahabatan. Makanya banyak teolog yang mengatakan keramahan atau philoxenos itu artinya menyahabati orang asing. Jadi hospitalitas atau keramahan itu adalah perhatian yang kita berikan yang ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang asing atau orang baru. Saudara, ngomong-ngomong orang asing ini bukan orang yang tiba-tiba datang yang baru pertama kali ke GKI Mangga Besar, itu orang asing buat GKI Mangga Besar atau buat saya asing di sini. Misalnya saya beberapa kali ke sini ya, tidak asing buat saya. Ya, bukan orang baru betul-betul baru ketemu, tapi orang asing itu adalah orang yang kita tidak kenal. Ya, orang yang tidak kenal. Misalnya saya dengan suami saya tentu saya kenal. Tentu saya mencintai, dia mencintai saya. Kami saling kenal, nggak mungkin nggak saling kenal terus menikah, punya anak, ya kan? Pasti saling kenal. Tetapi bisa saja saya menjadi orang asing bagi suami saya. Dan sebaliknya, suami saya menjadi orang asing bagi saya. Ya. Saat saya tidak mengenali dia. Ada satu perilakunya, sikapnya, tindakannya yang saya nggak ngerti gitu. Nggak biasanya dia seperti itu. Sebaliknya, suami saya juga merasa asing dengan saya ketika saya melakukan tindakan yang tidak biasa. Ya. Jadi orang asing itu bukan melulu artinya orang baru yang kita baru jumpai. Tapi orang asing adalah ketika kita menemukan orang lain, sesama kita, pasangan kita, orang tua kita, teman kita, ya, adik kita, kakak kita, yang merasa kita aneh perilakunya, perbuatannya. Ya, itu orang asing, saudara. Nah, pada orang-orang yang seperti itu kita harus memberi perhatian, menyahabati orang itu saat orang itu menjadi orang asing. Menyahabati orang asing itu tidak mudah, saudara-saudara ya. Ya. Kalau tadi contohnya adalah orang dekat, kita merasa asing ya, kita menjadi heran. Kenapa sih nggak biasa-biasanya? Aneh banget ya. Kita terheran-heran, nggak mudah untuk menerima hal yang tidak biasa. Ya. Hal yang sulit kita mengerti dari orang yang selama ini bersama dengan kita. Ya, yang kita anggap sudah kita kenal dengan sangat baik. Tidak mudah. Apalagi saudara-saudara kalau orang asing yang betul-betul asing secara fisik yang baru kita jumpai. Nggak tahu namanya, nggak tahu rumahnya di mana, ya terus kemudian kalau orang Sunda bilang amprok kita gitu ya. Tahu ya, itu bahasa bagus sekali saudara. Tiba-tiba kita berjumpa dengan orang itu. Di hadapan kita. Ya, asing ya. Atau ada telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ya. Mau diangkat atau enggak? Zaman now bukan perkara gampang ya kan? Ya, nanti saya ditipu, nanti saya dihipnotis, nanti apa? Udah nggak usah diangkat. Jadi saudara-saudara kalau mau telepon saya WA dulu ya bahwa saya ini dari GKI Mangga Besar. Kalau enggak saya angkat. Ya. Tetapi menyahabati orang asing perkara yang tidak mudah dan itu yang menjadi perintah Tuhan buat kita, ya.
Karena kita tidak kenal orang itu, kita nggak tahu kebutuhannya. Lalu kita harus memberi perhatian, lalu kita harus menyahabati. Karena nggak ngerti apa sih yang mama suruh itu. Yang kalian tahu mama itu bawel sekali ya, rewel sekali ya, cerewet ya. Ya katanya. Ada mamahnya nggak datang? Kita nggak ngerti apa sih maunya mama. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersikap ramah. Menyahabati orang yang kita tidak mengerti maunya apa. Tidak mengerti mengapa mereka melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada 3 sikap menjadi orang yang ramah. Yang pertama, saudara-saudara tentu memberikan sambutan atau perlakuan yang menyenangkan kepada orang lain. Makanya tadi liturgos mengatakan, mari pasang muka ceria, ya kan? Jangan muka jutek, jangan, ya kan? Jangan muka ngantuk, jangan. Pasang muka ceria, ya. Memberikan sambutan perlakuan yang menyenangkan. Yang kedua, saudara-saudara bersikap terbuka dan menerima orang lain. Jangan kemudian kita memandang dengan sinis, dengan penuh penghakiman dari atas ke bawah, dilihat kiri depan belakang, ya, kiri kanan, ya, dilihat atas ke bawah. Siapa orang ini? Dengan pandangan mencurigai. Orang yang ramah bersikap terbuka dan menerima orang lain. Lalu yang ketiga, orang yang ramah itu siap mengulurkan bantuan yang dibutuhkan orang lain tanpa pamrih. Bahkan dia berinisiatif untuk memberi bantuan tanpa pamrih. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat keteladanan Abraham di dalam keramahannya. 3 ciri ini ada pada Abraham. Ia memberikan sambutan, perlakuan yang menyenangkan orang lain. Saudara-saudara, di bacaan yang pertama tadi kita melihat, ya, di sana dituliskan bahwa ketika Abraham melihat ada 3 orang menghampiri kemahnya, maka ia berlari. Ya. Ayat yang kedua, ia melayangkan pandangannya, dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka dan sujud sampai ke tanah. Orang asing, dia tidak tahu siapa itu. Dia lihat dari pintu kemahnya, ada orang mendekati dia, lalu dia berlari dari pintu kemahnya dan menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Dan menyembahnya, merendahkan diri, menghormati orang itu. Bahkan sujud menyembah mereka, orang asing. Ya. Lalu ia dengan rendah hati, ya, dia mengatakan, mampirlah ke tempatku, akan kusediakan sepotong roti, ya. Kata sepotong roti itu artinya dia mau merendahkan diri, ya. Tentu dia nggak menyediakan sepotong roti. Kalau kita baca selanjutnya, dia menyediakan roti yang sangat banyak, 3 sukot itu, saudara-saudara, berapa kilo itu tepung, dan bukan untuk 3 orang, berlebih-lebih daripada 3 orang. Ya, dia memberikan lebih daripada apa yang diperlukan secara berlimpah, dan dia menganggap satu anugerah kalau bapak-bapak, ya, mau mampir di rumah. Kalau kita kan, aduh repot banget orang mau datang ke rumah, ya. Udah deh ketemuan di mana deh, ya, jangan ke rumah, ya. Ribet kalau mau datang itu. Coba kalau persekutuan wilayah, ya, kebaktian keluarga. Di rumah kamu, ya, aduh jangan lah, repot, kudu beberes. Ya kan? Tapi si Abraham ini mau repot dia dengan merendahkan diri, mengundangnya mampir dan menyediakan segala-segala yang diperlukan. Ia mulai menyediakan air untuk membasuh kaki, dan itu menjadi kebutuhan yang paling di depan mata karena perjalanan di padang gurun itu banyak debu, dan mereka biasanya pakai sepatu nggak seperti kayak kita sepatu tertutup, mereka biasanya pakai sepatu terbuka, ya, tali-tali itu. Tentu banyak debu dan panas terik itu membuat mereka juga semakin merasa tidak nyaman di sana. Maka dia mengatakan, aku menyediakan air untuk membasuh kakimu, ya. Ia memberikan apa yang dibutuhkan, dan sekaligus air itu bukan membersihkan kaki mereka saja, tetapi juga memberi kesegaran dari panasnya padang gurun. Ya. Lalu kemudian dia beristirahatlah sejenak di pohon tarbantin.
Ini perhatikan nih. Menjadi pertanyaan saya ketika saya membaca bagian ini, kenapa dia nggak suruh masuk ke rumahnya? Kok di halaman? Di pohon terbantin ya. Terus saudara, kenapa kalau ada tamu, misalnya saya datang ke rumah saudara, saudara bawa ke kamar, kemana saya? Di halaman saja, di teras? Di bawah sebuah pohon, di halaman? Atau di mana? Coba. Nanti saya mau milih siapa yang sediakan tempat paling enak saya datang. Di mana? Kalau ada tamu di mana? Ruang tamu ya. Tapi Abraham tidak menyuruh orang asing ini ke ruang tamunya, ke dalam kemahnya, enggak. Tetapi di pohon terbantin, di halamannya. Why? Saudara, di sini kita belajar keramahan Abraham menyediakan, karena pohon terbantin itu tempat, zaman dulu nggak ada AC ya ibu bapak, perhatikan. Itu tempat yang paling nyaman. Karena ada angin silir-silir, dan pohon terbantin ini pohon yang sangat besar, sangat rindang, sehingga orang duduk di sana dengan nyaman. Dan ada angin silir-silir. Kalau masuk ke dalam kemah lebih sumpek lagi, tetapi sekaligus itu mau mengajar kita apa? Keramahan itu tentu ada garis batas yang jelas. Ya, ada bagian privacy, privat yang tetap harus dijaga dan dihargai. Ya, maka mereka suruh istirahatnya di sana karena itu tempat yang terbaik untuk orang yang dalam perjalanan. Ya. Kalau sekarang saudara di ruang tamu paling nyaman karena daripada di teras malah berdebu ya kan? Beda ya saudara-saudara dengan di padang gurun ya. Dan dia sungguh memberikan yang terbaik. Setelah itu dia memberikan makanan yang terbaik. Tepung 3 sukat, bukan terbaik saja dan berlimpah jumlahnya. Dan kemudian limpahan makanan yang disediakan itu dari sapi muda, ya, dadi dan susu yang baik. Biasa itu makanan untuk para penggede, orang-orang kaya, para bangsawan, saudara. Jadi bukan ala kadarnya, ya, tetapi menyediakan yang terbaik dari apa yang dimilikinya, ya. Bahkan berlimpah, berlebih-lebih baik. Bukan cuma itu, ya. Abraham orang yang sungguh-sungguh mau menunjukkan keramahannya. Dia menunjukkan keterbukaan menerima orang lain, mengalirkan bantuan, tetapi juga dia bukan hanya berhenti di sana, ya silakan makan gitu. Tapi dia berdiri dekat mereka saat mereka makan. Kenapa Abraham tidak ikut makan sama tamu? Kalau saudara bertamu, ya disuguhin sesuatu, pengennya ditemenin dong ya. Masa saya makan sendiri dia nonton, betul nggak? Betul nggak, Bu Bapak? Kalau nggak betul saya pulang nih. Pasti kita ingin ditemani. Kenapa Abraham nggak menemani 3 orang itu makan duduk bersama? Tapi dia berdiri dekat mereka saat mereka makan. Padahal makanannya berlimpah, bukan takut nggak cukup. Tetapi sikap Abraham yang seperti ini menunjukkan kesungguhan dia untuk sungguh-sungguh siap mengulurkan bantuan jika dibutuhkan saat mereka makan, saat semuanya sudah tersedia. Barangkali minumnya kurang, barangkali seperti kalau kita di restoran Chinese food ya, restoran Chinese food itu kan selalu ada pelayan yang berdiri di meja itu ya. Kalau air udah berkurang diisi lagi. Nah, itulah sikap hormat dan ramahnya Abraham terhadap 3 orang asing itu. Saudara-saudara, kita belajar dari Abraham. Orang itu tidak dikenal, nggak tahu siapa, tetapi dia mulai dari kebutuhan yang umum. Dengan menyediakan air untuk membasuh, itu yang umum sekali, menyediakan tempat yang nyaman untuk mereka beristirahat, menyediakan makanan karena perjalanan yang jauh, membutuhkan asupan supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan. Dan ia siaga membantu. Apapun juga, sepanjang orang itu ada di tempatnya. Dan ia juga selalu memberikan yang terbaik secara berlimpah, ya. Tidak asal saja dia memberikannya. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keramahan Abraham adalah soal tindakan kasih yang melampaui kewajiban sosial pada waktu itu. Ia lebih dari apa yang
biasa atau umumnya orang lakukan pada saat itu. Dan di dalam bacaan Injil kita membaca tadi Marta dan Maria juga ramah terhadap tamu istimewa Yesus. Kalau Abraham tadi tamunya tidak dikenal. Kalau di dalam bacaan Injil tamunya sudah dikenal, yaitu Marta dan yaitu Yesus yang dikenal bersahabat dengan keluarga mereka. Ya, sudah dikenal. Mereka mau memberikan yang terbaik buat Yesus. Mau memberikan yang menyenangkan Yesus sebagai tanda hormat mereka kepada Yesus. Mau menjadi tuan rumah yang ramah bagi Yesus. Marta dengan segala kesibukannya, urusan konsumsi di dapur, mau menyenangkan dan menyambut Yesus. Maria duduk diam dekat Yesus, mendengarkan apa yang Yesus sampaikan dan ajarkan. Nggak ada yang salah sampai di situ, saudara-saudara. Tetapi sering kita mengatakan yang salah adalah Marta. Menyambut Yesus itu harus duduk diam, jangan repot-repot. Enggak, dua-duanya penting, saudara-saudara. Tapi mengapa kita harus memperhatikan jawaban Yesus kepada Marta ketika Marta minta dibela oleh Tuhan Yesus? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Pernyataan Marta kepada Yesus itu mau menunjukkan protes. Kok cuman dia doang yang repot melayani, menyenangkan Yesus, dan Maria ongkang-ongkang kaki duduk di situ. Dan itu pun sebenarnya tidak pantas dilakukan seorang perempuan berbicara dengan laki-laki. Perempuan urusannya di dapur. Protes terhadap Maria disampaikan kepada Yesus. Engkau tidak peduli membiarkan saudaraku tidak membantu aku. Suruh dia membantu aku. Nggak pantas dia duduk situ. Jangan biarkan aku sibuk sendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat itu Marta tidak mengerti mengapa Maria melakukan hal itu. Orang asing bagi Marta. Apa yang dilakukan oleh Maria saat itu. Karena tradisi Yahudi mengatakan perempuan tidak duduk di situ. Laki-laki yang duduk dan menjadi murid. Perempuan urusannya di dapur. Ketika Maria duduk diam, dia tidak mengenali Maria. Dan duduk diamnya Maria di kaki Yesus, mendengarkan Yesus sebagai tanda dia menghargai Yesus, membuat dia menjadi tambah repot. Minta maaf saudara-saudara, karena kurang minum. Sebab kalau saya banyak minum, bolak-balik ke toilet. Alhasil jadi suaranya kurang keluar. Sikap menyenangkan Yesus dari Maria yang asing dan aneh buat Marta itu membuat Marta merasa lebih berat tugasnya karena dia repot sendiri. Lalu dia ngaduklah sama Yesus. Ceritanya Marta kepengen dibela Yesus dan pengen Yesus bilang, Maria bantu tuh Marta untuk membenarkan diri dia. Tapi ternyata Yesus tidak memarahi Maria. Tetapi malah mengomentari sikapnya Marta. Marta, Marta, engkau begitu khawatir dan gelisah dengan banyak hal, menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi satu hal yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Keramahan Marta lewat apa yang ia lakukan di dapur untuk menyediakan hidangan bagi Yesus berubah menjadi kemarahan. Ketika dia merasa kerepotan, ketika dia melihat saudaranya tidak membantu dia dan merasa aneh dengan perbuatannya. Seringkali keramahan kita berubah menjadi kemarahan ibu bapak. Perhatikan. Betul gak? 5 huruf yang sama. Marah dan ramah. Betul ya?
Cuma M-nya diganti dengan mengganti kata huruf R. Ramah menjadi marah. Bukan diganti tempatnya maksudnya, posisinya. Marah menggantikan ramah. Saat apa? Saat kita merasa orang lain kok nggak mendukung saya. Orang lain kok nggak mau ikut bantu saya. Saat orang lain berperilaku aneh. Coba perhatikan. Coba adik-adik. Kalau mama udah sediain makanan, terus kalian nggak mau makan. Mama bilang apa? Ya? Bilang apa? Apa? Bilang apa? Nggak bilang apa-apa? Mama udah sediain makanan, mama terus kalian nggak makan. Terus mama bilang apa? Ya? Ayo mama biasanya gimana? Udah masak nih. Buat suami, buat anak-anak nih pulang sekolah, pulang kerja. Terus masakannya nggak dimakan. Marah ya? Oh, bilang apa katanya? Udah capek-capek, ya, nggak ada diada-adain, lagi repot disempet-sempetin, udahnya nggak dimakan. Karena keramahannya ingin dihargai. Marta keramahannya ingin dihargai, ingin dibela oleh Yesus. Saya aja yang repot sendiri, kamu ngapain aja? Yesus, tebarlah dia. Tapi Yesus berbicara, Marta, kamu menggelisahkan banyak hal dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Keramahanmu itu tidak tulus. Keramahan itu menjadi kemarahan. Ketika apa yang kamu harapkan terjadi, orang membantu tapi tidak membantu. Saudara-saudara, ini mudah terjadi pada kita, bukan? Udah bagus saya bantuin. Bukannya terima kasih, malah mengkritik lagi. Udah dibeliin, nggak dipakai. Lain kali nggak dibeliin lagi. Dulu saya kalau masak, nggak dimakan, besok menunya itu lagi. Sampai habis dari meja. Baru ada menu baru. Dan ternyata itu berdosa. Karena keramahan saya menyediakan kebutuhan keluarga, ingin dihargai. Itu yang terjadi pada Marta. Dia ngomel, dia ingin dihargai, dia menganggap keramahannya itu adalah cara dia yang paling benar. Orang lain salah, semua orang harus ikut dia. Nah, ketika kita menuntut orang lain harus ikut saya, keramahan kita menjadi kemarahan. Kita mesti mewaspadai hal itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita membaca selanjutnya, saudara-saudara, bahwa apa yang kita nyanyikan dalam Mazmur 15, sangat jelas, saudara-saudara, bahwa keramahan itu menyangkut urusan surga dan neraka. Mazmur 15, saudara-saudara, di sana dikatakan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu Tuhan, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Siapa? Ada 10 hal, kategori orang yang boleh diam di rumah Tuhan. Orang yang akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Saudara-saudara, 10 sikap keramahan, karena itu saya bilang keramahan itu bukan soal senyum sapa. Tetapi perbuatan kita kepada orang lain. 1, saudara-saudara, menurut Mazmur 15 ayat 2 sampai 5a. Berlaku tidak bercela. Perbuatan kita tidak bercela. Nampaknya baik, Marta baik. Tapi dia ada celaknya karena dia tidak tulus. Dia mengeluh. Dia ingin dihargai. Dia ingin semua orang seperti dia. Tidak bercela. Lalu siapa yang boleh masuk ke rumah Tuhan yang melakukan apa yang adil? Tidak adil kalau kita memaksakan prinsip kita. Memaksakan orang lain harus mengikuti apa maunya kita. Apa yang kita anggap benar. Ya. Karena kebenaran itu tidak monopoli kita. Yang ketiga, saudara-saudara, yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya, tidak ragu-ragu menyatakan kebenaran. Yang tidak menyebarkan fitnah terhadap orang lain. Tidak menjadi saksi dusta,
tidak berbohong, karena membohongi itu membohongi orang lain, merugikan, menyedihkan, dan termasuk menyedihkan diri sendiri dan Tuhan. Dan yang kelima, tidak berbuat jahat terhadap temannya. Jahat itu bukan berarti mencuri ya, atau membunuh atau hal yang lain. Jahat itu termasuk tidak membantu, membiarkan orang lain dalam susahnya sendiri. Yang keenam, tidak menimpakan cela kepada orang lain. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Kenapa kamu datangnya terlambat? Mama soalnya, anak saya soalnya ini, saya itu melimpahkan cela pada orang lain. 7, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, ya. Tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia tahu siapa orang yang perlu dihormati karena dia benar, dan orang yang takut akan Tuhan harus dihargai, bukan orang sok suci lu, jangan bawel. Ya, itu artinya tidak menghormati orang yang takut akan Tuhan ketika dia memberi nasihat. Ya. Yang ke-9 adalah, yang ke-8, dia berpegang pada sumpah walaupun rugi. Sumpah di sini boleh dibaca dia memegang janjinya. Apa yang dia omong dia wujudkan. Nanti ini tahun ajaran baru ya anak-anak, semangat nggak sekolahnya? Enggak, semangat nggak? Biasa-biasa aja ya kan. Tuh ibu guru lihat tuh, bu guru jangan kasih banyak PR ini ya sama anak-anak gitu ya. Tapi ini guru SMA, enggak begitu ya. Semangat ya. Dan punya tekad waktu bagi rapot. Aku naik kelas nanti aku akan lebih rajin, betul nggak? Nah, orang yang ramah itu memegang janji. Jadi jangan malas. Kalau malas berarti tetot. Ya, berarti mengingkari janji termasuk kita tidak ramah. Why? Karena ketika kita tidak menepati janji, kita menggelisahkan orang tua kita. Kita menggelisahkan orang lain. Berarti kita tidak ramah pada orang lain. Sebab orang ramah itu selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu ketenangan. Ketika kita susah dibangunin, mau tidur atau susah untuk ikut PA di gereja, kegiatan yang lain, ya. Nah, itu artinya kita tidak memegang sumpah, tidak berpegang pada janji. Kita meresahkan orang lain, tidak ramah. Yang ke-9 ya, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, artinya menolong orang, jangan cari keuntungan dari memberi pertolongan. Tanpa pamrih membantu orang. Aku udah bantu cuci piring, ini contoh karena ada anak sekolah minggu, contohnya anak sekolah minggu ya. Aku udah bantuin cuci piring mah, uang jajan tambah dong. No, bukan ramah namanya itu, tapi lagi berbisnis itu, ya. Kalau ramah itu tidak meminjamkan uang, memberi bantuan tanpa pamrih. Yang ke-10, tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang pecahin gelas? Ayo ngaku. Siapa yang mulai duluan? Biasanya mama begitu ya kalau anak-anak lagi ribut ya. Jawabnya apa? Nyalahin orang lain? Atau jawabnya apa? Kalau mecahin barang? Nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Itu tandanya kita menerima suap. Dibungkem mulutnya, sebab di sana kakak bilang, awas lo. Terancam. Lalu kita, kalau saya ngomong nanti saya diomongin apa? Udah saya mingkem aja, diem aja. Ya. Solidaritas. Ya. Kalau guru penabur, pengurus tanya, siapa yang begini? Mingkem aja semua daripada. Artinya Anda tidak ramah. Jadi ramah itu bukan melulu sekali lagi senyum sapa. Tapi perbuatan kita, seluruh perilaku kita, yang kita lakukan terhadap sesama. Apapun juga yang kita lakukan terhadap sesama, itu harus membuat orang lain menjadi tenang. Terpenuhi kebutuhannya. Rasa aman itu adalah salah satu kebutuhan utama bagi setiap orang. Perilaku kita harus membuat orang lain merasa aman. Barulah kita menjadi ramah. Dan ketika ada orang menggubris rasa aman yang tidak diterimanya dari kita, maka jangan berubah menjadi kemarahan buat kita.
Tidak mudah, ada harga yang harus dibayar. Karena itu Paulus mengatakan, aku rela dalam Kolose 1 ayat yang ke-28. Ayat ke-29, aku rela menderita karena kamu. Jadi orang yang ramah itu berani bayar harga. Senyum tidak digubris. Nyapa balasannya bentakan atau dicuekin. Nggak apa-apa kalau memang kita ini ramah, ya akan tetap ramah. Nggak peduli sikapnya mereka, itu urusannya mereka dengan Tuhan, bukan urusan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi keramahan ini menjadi prasyarat kita masuk surga atau tidak. Karena keramahan ini adalah wujud dari iman kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam iman kepada Tuhan, maka kita tidak pantas ada di gunung Tuhan. Karena itu marilah kita perhatikan keramahan yang muncul dari dalam hati kita. Karena Yesus telah begitu ramah buat kita. Memberikan pengampunan, memberikan segala yang dibutuhkan untuk kita hidup. Dan marilah kita bagikan juga cinta kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Wanti-wanti, jangan keramahan kita menjadi kemarahan. Biarlah keramahan kita itu asalnya dari Tuhan dan juga diberikan oleh kekuatan Tuhan kepada sesama kita. Ibrani 13 ayat 2, saudara-saudara, jangan kamu lupa menunjukkan kasih kepada orang asing, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Tuhan memberkati kita. Amin.